Selamat datang kembali. Di segmen sebelumnya, kita sudah bahas teori Weber dan dampak ongkos transport input maupun output. Kita sekarang akan perdalam dampak harga faktor produksi yang beragam terhadap lokasi optimal. Jika asumsi 3 tidak berlaku, harga faktor produksi, misalnya upah tenaga kerja dan sewa lahan, tidak seragam di semua lokasi, atau ruang menjadi tidak homogen. Maka, lokasi optimal K akan menempati isodapan dengan ketentuan perubahan harga faktor produksi lebih besar dari minus perubahan ongkos transport. Isodapan merupakan peta kontur pada segitiga Weber yang menghubungkan titik-titik atau lokasi dengan kenaikan ongkos transport per ton yang sama. Jadi, lokasi sepanjang garis kontur yang sama, misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, ini masing-masing garis ini akan memberikan ongkos transport yang sama. Selain itu, kenaikan ongkos transport dari suatu garis, misalnya dari E ke F, F ke G, G ke H ini, kenaikannya akan selalu sama dan konsisten. Kembali ke persoalan tadi, dampak harga faktor produksi berlaku jika asumsi 3 diabaikan, misalnya distribusi spasial, harga sewa lahan, atau upah tenaga kerja tidak merata. Semakin jauh dari segitiga, semakin murah. Nah, jika K keluar menjadi segitiga Weber, maka ongkos transport total akan naik. Jadi semakin dekat ke segitiga, maka semakin murah. Jika digambarkan dengan potongan melintang, maka isodapan ini bisa diilustrasikan seperti ini. Lihat bahwa semakin jauh jaraknya, upah atau dalam hal ini mewakili faktor produksi semakin menurun, karena ongkos transport semakin meningkat dan menjadi trade-off bagi faktor-faktor produksi yang lainnya. Bagaimanakah pengaruh aksesibilitas atau jaringan transportasi terhadap isodapan ini? Jika asumsi diabaikan, aksesibilitas tidak merata, misal struktur kota berbentuk grid, maka isodapan tidak lagi berlaku secara linear seperti grafik sebelumnya, tapi akan membentuk fungsi kuadratik. Bagaimana dengan lokasi optimal dengan industri yang memenuhi increasing return to scale atau sering ukuran perusahaan membesar, maka biaya produksi rata-rata menurun. Dalam hal ini, isodapan akan terbentuk dengan jarak garis kontur yang semakin berdekatan karena semakin menurunnya faktor produksi membuat produksi perusahaan mentoleransi lebih besar kenaikan ongkos transport. Dan terakhir, bagaimanakah dengan industri food loss? Nah, industri food loss ini kan industri yang biaya transportasinya tidak terlalu penting, tidak terikat pada lokasi manapun karena mereka tidak butuh sumber daya alam tak bergerak. Namun, industri food loss ini tidak bisa berlokasi secara sembarang. Biasanya cenderung mengumpul atau beraglomerasi dan cenderung mendekati pasar. Misalnya, otomotif, elektronik, yang biasanya kita lihat di kawasan industri, misalnya Cikarang dan Bekasi. Sekian pembahasan tentang teori Weber, kita lanjutkan satu segmen terakhir berikutnya. Terima kasih.